Bang. Dan sebenarnya yang tadi kan gue bilang gue nggak apa-apa banget kalau misalnya trending dipenuhi, misalnya ada acara TV Yap. dan segala macam atau konten-konten artis. Tapi yang Yap. gue sedihkan adalah konten-konten prank yang masuk trending gitu. Jadi, tapi prank juga banyak macam ya. Maksudnya prank yang apa ya? Oke Bang, ini mungkin pertanyaan sebenarnya lebih pertanyaan ke gua aja sih. Nah, lu sebenarnya ngelihat banyak nih ya teman-teman yang pada di rumah mereka bilang, ih dia artis, kenapa sih harus nyemplung lagi ke dunia YouTube gitu. Gua maksudnya sering banget tuh baca-baca komen. Nah, sebenarnya lu ngelihat pasar YouTube ini sendiri untuk di kalangan artis itu seperti apa, Bang? Kalau lu ngelihat dari pandangan seorang content creator yang lu bilang tadi. Jujur nggak apa-apa karena YouTube itu emang untuk siapapun dan nggak ngelihat dari siapa, apakah masa artis nggak boleh masuk dan segala macam gitu. Dan menurut gue wajar banget kalau misalnya konten-konten trending yang sekarang itu banyak yang artis-artis YouTube atau ada penyanyi dangdut biasanya sering ada di trending kan ya. Nah itu gue nggak, kalau dari gue sendiri ya sedih sih karena kita jadi makin susah untuk apa ya, untuk bisa masuk kecemplung di kolom trending gitu. Tapi menurut gue gak ada salahnya juga karena sekarang emang teknologi, sekarang kita udah generasi nunduk, generasi yang apa-apa tuh udah ada di handphone gitu, nunduk terus kan. Dan wajar banget kalau misalnya orang lebih banyak nonton di handphone daripada nonton di TV. Itulah kenapa orang-orang TV pada nyemplung ke YouTube. Jadi kalau dari gue sih, gue beradaptasi aja karena kalau menurut gue YouTube emang buat siapapun sih, nggak ada yang ngelarang untuk lo presiden nggak boleh masuk YouTube gitu, lo menteri nggak boleh masuk YouTube, atau siapa artis atau siapa gitu nggak boleh masuk YouTube. Menurut gue YouTube untuk siapapun sih. Ya, karena memang apa ya, dari yang gua lihat juga bahwasanya kebetulan ada nilai plus gitu Bang di diri mereka. Nah, sebenarnya balik lagi ke kreatif kita gitu dalam meluangkan konten, dalam menampilkan konten gitu, Bang. Dan sebenarnya yang tadi kan gue bilang gue nggak apa-apa banget kalau misalnya trending dipenuhi, misalnya ada acara TV dan segala macam atau konten-konten artis. Tapi yang gue sedihkan adalah konten-konten prank yang masuk trending gitu. Jadi, tapi prank juga banyak macam ya. Maksudnya prank yang apa ya? Ada kok prank-prank yang nggak ngerugiin gitu. Jadi bukan yang ada ya, teman-teman tahu lah mana prank yang gak banget sama ada prank yang membangun gitu. Ada yang inspiring juga kok, tipe-tipe konten-konten prank gitu. Jadi awkward banget kalau misalnya konten-konten yang gak bener nih, prank yang gak bener tuh masuk ke trending. Itu gue sedih banget sih. Mungkin next time kita buat S1 jurusan perituban kali Bang ya, agar menjawab permasalahan. Gue kayak kepikiran banget waktu kuliah tuh, kayaknya kita butuh ini ya, matkul sosmed nggak sih? Kayak seru banget misalnya dibikin matkul khusus. Lebih ke etika kita sih Bang, cara kita menggunakan apa itu tadi, smartphone misalnya. Bang, mungkin ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bang, BTW gue mau menanyakan nih sebentar. Ini waktu lu sampai kapan lu bisa gitu? Karena kita menyesuaikan juga. Jam 9 oke. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir dan menutup sesi acara kita kali ini. Yang pastinya gue mau nanya kepada lu, apa sih Bang pesan lu untuk para audiens untuk menjadi content creator yang kreatif pastinya? Oke. Kalau menurut gue kreativitas itu nular. Kalau misalnya mau kreatif, temenanlah sama yang kreatif gitu. Terus kalau misalnya kita ada di circle yang toxic, udah paling benar untuk keluar dari circle itu, karena itu yang bikin kita stuck dan kita jadi selalu dengerin apa yang teman-teman bilang
itu nggak buruk gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya kita bikin konten terus temennya kayak, ih apa banget lo bikin konten gitu, pasti kan ada nyinyir-nyinyir dari teman, itu jauhin aja gitu. Karena kita harus cari teman yang suportif, yang berani belak-belakan ngasih kritik, dan yang bisa bikin konten kita jadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Dan gue juga terinspirasi sama apa yang dikatakan sama almarhum B.J. Habibie. Jadi masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Jadi apa yang kita posting di sosial media itu akan menentukan generasi di bawah kita. Jadi anak cucu kita tuh pasti lihat konten yang kita buat di masa mendatang. Jadi buatlah konten yang bermanfaat tapi yang menyenangkan juga, supaya apa yang kita pengen tuh bisa disampaikan dengan baik dan bisa menginspirasi orang gitu. Karena kalau menurut gue menginspirasi satu orang tuh jauh lebih baik daripada nggak menginspirasi sama sekali. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman udah bikin konten tapi nggak diposting gitu karena alasannya takut gitu. Karena kita nggak ada yang tahu, siapa tahu ada orang yang terinspirasi sama konten yang kita buat gitu. Gitu. Jadi semangat dan jangan ini sih, jangan dengerin apa kata orang kalau misalnya itu buruk. Oke, mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan, Bang ya. Ya. Oke, kita mungkin langsung aja nih. Mau dong. Mau dong. Ayo maksudnya nanya, kalau misalnya mau nanya boleh. Ya. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Kak Ulion, silakan nih. Kapan lagi coba ya? Langsung. Banyak banget pertanyaannya, ya Allah. Gue berasa skripsi. Diuji ya. Wow, oke. Oke, mungkin gue pingin ke, aduh, bentar ya, sorry. Nah, Siva Dewainanda. Mungkin operator bisa ke SYIFA Dewayanda. SYIFA Dewayanda. Shiva Dewayanda. Halo Shiva, apakah mendengar suara kita? Shiva Dewayanda. Ya, silakan Shiva pertanyaannya. Oh iya, gini kan mau nanya nih. Suaranya halo, mungkin headsetnya mungkin bisa dilepas aja kali Shiva karena nggak kedengeran atau masalah apa? Nah, halo? Oke. Ya. Kedengeran. Oke. Jadi kan mau nanya nih, kan aku kan sering bikin video-video lucu gitu kan ya. Tapi aku tuh kadang suka malu gitu loh buat nge-share-nya gitu. Kadang-kadang aku kayak jadi misalkan pakai kerudung lah atau apalah buat entertainer doang gitu. Jadi malu aja gitu buat nge-share. Udah sih gitu aja. Kadang-kadang. Oke. Iya. Oke, paham. Oke, thank you Shiva pertanyaannya. Ini gue juga dulu juga pemalu banget sih kalau misalnya mau ngepost apa gitu. Jadi dulu kalau misalnya teman-teman lihat video gue, jadi tahun berapa ya? Jadi itu pertama kalinya gue ngomong di depan kamera dan itu galak banget, kayak Judas gitu juga ngomong kayak, ya jadi terima kasih teman-teman udah nonton videonya, silakan subscribe. Ya lo sedih banget ya, kayak kasihan amat gitu. Nah kalau menurut gue ini proses sih. Jadi malu itu pasti akan ada di awal-awal gitu. Semua orang pasti punya pengalaman pertamanya dan itu nggak langsung perfect gitu. Jadi menurut gue nggak apa-apa kalau misalnya dengan karya yang kita punya kita share gitu. Asalkan yang tadi yang nggak akan nyakitin orang lain, atau misalnya ini kontennya bermanfaat atau kontennya menghibur gitu. Jadi nggak apa-apa kalau justru upload aja yang banyak gitu, karena itu adalah proses pembelajarannya. Kita nggak bisa pertama kali langsung pede, itu mustahil banget. Dulu juga Chandra Leo juga masih malu ngomong depan kamera. Dulu juga siapa ya? Ya dulu juga Nancy Judge juga ngomong di depan kameranya juga nggak selancar yang sekarang. Jadi menurut gue itu proses sih. Jadi nggak apa-apa, justru bikin yang banyak. Jadi nggak cuma bikin satu terus udah nggak bikin lagi gitu. Tapi justru bikin yang banyak dan beraniin aja, nggak apa-apa di post. Karena bisa aja motivasinya adalah misalnya kenang-kenangan untuk
bikin seru-seruan sama teman tuh bisa banget kan. Jadi buat lucu-lucuan sama teman atau misalnya sama keluarga gitu. Iya. Jadi sayang banget kalau misalnya udah punya ide tapi nggak di-publish atau nggak direalisasikan, itu sayang banget sih. Oh iya, oke. Ya udah, itu aja Kak. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Kak Aulia, mungkin karena waktu kita nih yang sudah mau Satu jam doang. 9. Oke. Satu Boleh lagi. mau nambah lagi atau gimana, Gak Kak? apa-apa. Oke. Ada yang mau nanya? Ya, aku mungkin kasih satu pertanyaan terakhir nih ya untuk teman-teman yang ada di rumah, akan aku bacakan. Silakan, silakan. Oke. Aku mau ke Angel Cloud. Mungkin operator bisa di unmute Angel Cloud. Halo Angel. Halo. Silakan Angel, pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Pertanyaan dari saya, Kak, pastinya selama menjadi konten kreator ada suka duka yang dilalui. Nah, apa titik terendah yang pernah Kakak alami dan bagaimana Kakak menjadikan itu sebagai inspirasi lalu survive dari semua itu? Terima kasih, Kak. Wow, berat ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Angel. Kalau dulu pernah di masa terpuruknya adalah saat harus memilih skripsi dan dunia pervideoan, karena skripsinya ribet banget, terus nilainya juga harus oke gitu, nilainya juga harus baik gitu. Jadi ini apa ya? Dan nggak bisa. Jadi dulu tuh nggak bisa konsisten, nggak bisa bikin konten-konten YouTube karena sibuk banget sama skripsi itu. Jadi dulu jujur nyiksa banget sih, karena kalau dari diri gue sendiri, gue orangnya kreator banget. Maksudnya gue senang banget untuk bikin sesuatu, dan gue pengen dengan bikin konten itu adalah salah satu cara gue untuk membebaskan diri gue gitu. Jadi nggak lega kalau misalnya ide yang ada di otak ini nggak direalisasikan gitu. Jadi dulu masih bimbang banget dan masih belajar juga gimana cara ngatur waktu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk karena pendidikan hal yang utama, jadinya gue fokusin ke skripsi dulu, dan jadinya goodbye sama dalam dunia perkontenan. Nah, jujur itu sakit hati banget karena gue suka banget untuk bikin something, tiba-tiba dihadapkan dengan gak bisa bikin something karena emang harus fokus sama yang harus gue kejar gitu. Itulah kenapa itu jadi bikin gue semangat bikin skripsi, karena rewardnya adalah gue bikin konten. Jadi mungkin itu bisa jadi motivasi buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah, contohnya apa ya? Misal kuliah, ini pada kuliah kan? Atau SMA? SMA. Oh, SMA. Maaf ya. Ya, kalau misalnya suatu hari nanti teman-teman misalnya enggak masuk ke jurusan yang teman-teman mau, karena ini juga pengalaman teman-teman gue juga. Jadi dia masuk ke jurusan yang orang tua mau gitu, bukan diri dia. Itulah kenapa kita nyusun goals kita sendiri. Kayak contohnya kalau dari gue, waktu awal-awal masuk kuliah dan gue nggak bisa harus bingung nih milih ngatur time managementnya antara kuliah sama dunia perkontenan. Itu gue set goalsnya adalah setelah gue kelarin tugas, gue ngerjain hobi gue gitu. Jadi yang bikin gue cepet ngerjain tugas adalah karena setelah ngerjain tugas gue ngelakuin hobi gue gitu. Jadi itu tujuan apa ya? Tujuan kenapa gue bisa tetap survive kuliah sama hobi itu tetap berimbang gitu, karena kita ngeset goals kita sendiri. Itu jadi jangan ngerasa dengan kita ngelakuin sesuatu yang kita nggak suka, kita bener-bener nggak bisa ngelakuin apa yang kita suka gitu. Kayak contohnya, maksudnya nggak, kayak tadi kalimatnya berlibat ya. Maksudnya kalau misalnya kita udah
ngelakuin apa yang kita nggak suka. Contohnya kita kuliah di jurusan yang kita nggak suka. Itu bukan berarti kita nggak bisa ngelakuin hobi kita gitu. Kita tetap bisa ngelakuin hobi kita kalau misalnya time management kita bagus gitu. Itu kayaknya yang akan gue ucapkan ke Aulion yang dulu kalau misalnya dia harus time managementnya harus lebih bagus lagi supaya bisa mengimbangi keduanya itu. Oke. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik, tadi adalah penanya terakhir. Oke, Kak Aulion, sebelum kita menutupi acara kita, aku pengen ngajak Kak Aulion foto bersama. Setelah itu untuk closing statement dari Kak Aulion. Oke, aku hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Kak Aulion, terakhir untuk menutupi perjumpaan kita, aku pingin Kak Aulion bisa ngajak teman-teman milenial yang ada di rumah untuk sama-sama bisa berdonasi di Indonesia Millennial Connect, dan nanti donasinya akan diberikan untuk teman-teman kita yang dalam hal ini mereka yang tidak beruntung untuk pendidikannya di pandemi ini. Dan nanti silakan dilanjutkan closing statement-nya. Silakan Kak Aulion. Ya teman-teman, jadi emang kita tahu di pandemi kayak gini kita sama-sama berjuang, jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak saling membantu satu sama lain. Jadi kalau misalnya teman-teman ada rezeki lebih, silakan berdonasi dan kita biar bisa kita survive bareng-bareng di era pandemi kayak gini. Jadi saling support gitu. Dan gue harap pertemuan kali ini ada manfaatnya ya. Jadi malam minggu kita berguna gitu. Semoga malam minggu Aulion ya Bang filmnya. Semoga dengan sharing session kayak gini bisa menginspirasi teman-teman untuk berkarya lebih banyak lagi.